Tunadaksa adalah gabungan dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang dan daksa yang berarti tubuh. Sederhananya, tunadaksa berarti kondisi seseorang dengan tubuh yang tidak sempurna. Pada umumnya, kondisi ini mempengaruhi bagian tubuh seseorang sehingga mengganggu atau membatasi fungsi fisik, pergerakan atau mobilitas, dan ketangkasan. Keterbatasan ini yang mengakibatkan penyandang disabilitas fisik terkendala untuk melakukan aktivitas secara mandiri seperti duduk, berdiri, dan berjalan. Oleh sebab itu, anak berkebutuhan khusus ini perlu mendapatkan perawatan dan penyesuaian guna mempermudah aktivitasnya sehari-hari. Anak tunadaksa bisa mengalami berbagai jenis cacat tubuh seperti kelumpuhan, kelemahan otot, atau gangguan pada sistem saraf yang mempengaruhi kemampuan bergerak. Kondisi ini dapat bersifat bawaan sejak lahir atau disebabkan oleh suatu kejadian atau penyakit tertentu. Karakteristik anak tunadaksa. Anak penyandang disabilitas fisik berkembang sama seperti anak-anak pada umumnya, kecuali pada bagian tubuh tertentu yang memiliki kelainan. Ada 3 jenis karakteristik anak tunadaksa yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada karakteristik akademik. Anak tunadaksa dengan kelainan sistem otot dan rangka umumnya memiliki tingkat kecerdasan normal, sehingga mereka bisa mengikuti pelajaran yang sama dengan anak-anak yang lainnya. Akan tetapi, anak dengan kelainan sistem saraf biasanya punya tingkat kecerdasan IQ yang lebih rendah atau intellectual disability. Yang kedua, ada karakteristik sosial dan emosional. Beberapa anak tunadaksa mungkin merasa dirinya cacat, tidak berguna, dan menjadi beban bagi orang lain, sehingga membuatnya malas untuk belajar, bermain, dan bersosialisasi. Ketidakmampuan melakukan kegiatan fisik sebagaimana mestinya bisa membuat anak mudah tersinggung, marah, rendah diri, pemalu, bahkan menjadi frustasi. Yang ketiga ada karakteristik fisik dan kesehatan. Kecenderungan gangguan kesehatan lain seperti sakit gigi, berkurangnya kemampuan pendengaran dan penglihatan, serta gangguan bicara umum terjadi pada anak dengan disabilitas saraf. Selain itu, penyandang tunadaksa jenis ini bisa menunjukkan tanda-tanda hiperaktif atau sangat aktif, maupun hipoaktif atau sangat pasif dalam perilakunya sehari-hari. Anak tunadaksa memiliki beberapa hambatan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, karena mereka memiliki kelainan atau cacat fisik dalam gangguan motorik. Mereka pun bergantung pada bantuan orang lain untuk bergerak. Dalam pembelajaran di sekolah, anak tunadaksa juga memiliki hambatan dalam belajar, terutama menulis, karena gangguan dalam sistem sensorik sehingga mereka mengalami kesulitan untuk mengendalikan beberapa bagian tubuh mereka. Selain itu, dalam permasalahan sosial dan emosi, anak tunadaksa juga dapat mengalami hambatan apabila tidak didampingi dengan baik. Mereka bisa merasa minder ataupun kurang percaya diri karena tidak adanya dukungan atau dampingan dari orang sekitar. Anak tunadaksa juga kerap kali sulit untuk mengontrol emosi dengan baik, seperti mudah marah, mudah tersinggung, pemalu, menyendiri, atau bahkan hingga frustasi. Permasalahan sosial dan emosi ini juga berdampak pada perkembangan mereka. Walaupun sebenarnya perkembangan mereka hampir sama dengan anak pada umumnya, hanya saja terhambat oleh gangguan motorik. Maka dari itu, anak tunadaksa harus senantiasa didampingi dan diberi dukungan dalam hal akademik, sosial, maupun emosionalnya.
Pelaksanaan pendidikan bagi anak tunadaksa dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama yaitu sekolah khusus tanpa asrama. Sekolah khusus tanpa asrama ini merupakan pendidikan bagi anak tunadaksa dengan tidak menyediakannya asrama atau tempat tinggal untuk anak-anak tunadaksa, atau diperuntukkan untuk anak-anak yang memang tempat tinggalnya tidak jauh dari sekolah yang dituju. Yang kedua yaitu sekolah khusus berasrama. Nah, kalau sekolah khusus berasrama ini kebalikannya, sekolah ini digunakan untuk anak-anak tunadaksa dengan gangguan derajat, kelainan yang berat atau sangat berat, atau memang diperuntukkan untuk anak-anak tunadaksa yang rumahnya jauh daripada sekolah yang dituju. Yang ketiga yaitu kelas khusus penuh. Kelas ini dapat digunakan untuk anak dengan tingkat kecacatan ringan dan juga kecerdasan homogen. Selanjutnya yaitu kelas reguler dan khusus. Kelas ini dapat dilakukan dengan menyatukan anak-anak tunadaksa dengan anak-anak pada umumnya pada mata pelajaran tertentu. Selanjutnya yaitu kelas reguler dibantu oleh guru khusus. Nah, untuk kelas ini anak-anak tunadaksa akan bersekolah bersama dengan anak-anak pada umumnya dibantu dengan guru khusus untuk mempermudah proses pembelajaran di dalam kelas. Lalu selanjutnya yaitu kelas biaya dengan layanan konsultasi. Proses pembelajaran ini dibantu oleh guru umum, bukan guru khusus. Kenapa? Karena anak-anak tunadaksa di sekolah ini melakukan pembelajaran bersama dengan anak pada umumnya, namun tidak ada guru khusus di dalamnya. Selanjutnya itu kelas biasa anak-anak tunadaksa dan anak-anak pada umumnya dengan kecerdasan dan kemampuan yang sama bisa bersekolah dan melakukan pembelajaran di dalam kelas reguler seperti biasa. Berbicara tentang respon keluarga dan juga respon masyarakat terhadap kehadiran anak-anak tunadaksa tentunya akan bervariasi. Dimulai dari respon keluarga. Beberapa keluarga dapat memberikan dukungan emosional dan fisik yang besar, sementara yang lain mungkin mengalami tantangan dalam menghadapi situasi tersebut. Banyak orang tua yang merasa bahwa kehadiran anak tunadaksa merupakan suatu hal yang tidak diinginkan. Padahal di balik itu semua, kehadiran anak tunadaksa adalah sebuah keistimewaan. Kecerdasan yang terkadang melebihi anak-anak pada umumnya merupakan hal spesial yang ada di dalam diri anak-anak tunadaksa. Pentingnya pendekatan yang penuh kasih, pemahaman, dan juga inklusif untuk memastikan kesejahteraan anak dan keluarga agar mampu menerima kehadiran anak-anak tunadaksa dan menyayangi mereka secara erat dan dalam agar kehidupan mereka juga di depan akan sama dengan anak-anak pada umumnya. Lalu bagaimana dengan respon masyarakat? Tentunya respon masyarakat juga bervariasi. Beberapa orang mungkin bersikap inklusif dan memberikan dukungan bahkan saling membantu ketika bertemu di dalam kehidupan sosial. Sementara yang lain mungkin kurang paham atau bahkan menunjukkan sikap diskriminatif dan terkesan menghina terhadap kehadiran anak-anak tunadaksa. Masyarakat terkesan menganggap anak-anak tunadaksa merupakan individu yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Padahal anak-anak tunadaksa juga makhluk sosial yang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan masa depan. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang kehadiran anak-anak tunadaksa serta keberagaman dan inklusi dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi kehidupan bersosial. Pentingnya mengatasi stigma dan memberikan akses yang setara dalam berbagai aspek kehidupan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan menyayangi kepada anak-anak tunadaksa.